Kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on kembali, hands-on pada mata kuliah jaringan komputer satu. Pada lab kali ini saya akan mengerjakan lab 9.1.3, yang dimana objektivitas lab ini itu mengumpulkan informasi PDU untuk local network communication, lalu mengumpulkan PDU information untuk remote network communication. Oke, langsung saja ke dalam instruksinya. Klik 172.0.31.5 ini ya. Lalu kita bisa masuk ke dalam desktop, lalu ke command prompt kita ping 172.16.31.5 titik 2, sorry. Nah, jika sudah seperti ini, jangan dulu dikirim ya. Kita bisa melihat di simulation apa yang terjadi jika kita ping IP tersebut. Kita enter, dia akan ping. Lalu kita bisa melihat belakangnya ya. Nah, di sini ada kotak surat, yang dimana kotak surat ini bisa kita lihat dengan melihat informasi PDU di dalamnya. Kita bisa mengklik surat tersebut, lalu pada tampilan OSI model dan PDU ini terdapat catatan informasi seperti berikut ini ya. Bisa dilihat dengan layer 3 dengan IP header, IP destination, IP ICME, ICMP, lalu message type-nya itu 8. Oke, misalkan detail outbound-nya yang dijadiin satu seperti ini dengan IP ICMP, variabel size PDU seperti ini. Lalu di sini kita bisa PDU-nya bisa terlihat nggak? Dikalikan. Nah, sebentar. Sepertinya untuk PDU-nya di sini saya tidak bisa menampilkannya ya. Tapi nanti saya coba screenshot di akhir ya. Setelah melakukan PDU, setelah melihat PDU, di sini kita bisa melakukan sini kita bisa melakukan memindahkan paket. Pindahkan paket pindahkan paket satu kali ya. Klik capture forward to move PDU the next device gathering gather. Kita bisa pencet ini ya. Perpindahan.
ke kiri. Ya gitu. Oh nah, 2 kali ternyata. Dia akan pindah ke switch. Karena kita bisa mengklik amplop kembali. Di switchnya ini terdapat informasi yang dimana informasinya sama seperti PC sebelumnya ya, dan hasil PDU nya bisa saya tampilkan di akhir. Dan IP di sini tidak terlihat ya karena switch tidak bekerja pada layer 2. Oke, lalu selanjutnya sampai di hub, kita bisa melanjutkannya kembali. Nah, dia sudah sampai ke hub. Nah, dimana kalau misalkan kita sudah sampai hub, kita bisa melihat kembali ke dalamnya. Oh, di sini dia hanya cuman meneruskan sinyal ya, yang ada pada di topologi. Jadi datanya tidak masuk. Lalu selanjutnya kita sampaikan pesan ini ke tiga ya, kedua ya. Data nilai make break amplop. Nah, jika sudah masuk ke dalam keduanya, kita bisa melihat amplop yang ada di 172.31.2 yang dimana di dalam ini tercatat destination MAC-nya, lalu source MAC-nya, dan IP destination IP. Bisa saya screenshot hasil, bisa dilihat di screenshot saya di akhiran. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita bisa melakukan dua pengujian berikut. Bisa melakukan pada step kedua ini kayak lakukan 2 pengujian. Kita coba di PC 172.16.31.3. Lalu kita bisa masuk ke dalam command prompt, lalu kita coba ping 172.16.31.2. Dan di sini kita di sini nggak masuk ya. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita coba mencoba untuk mengamatinya saja. Jika sudah, kita bisa melihatnya di dalam PDU di CMP-nya. Nah, hasilnya pasti akan sama seperti yang sebelumnya. Hmm,
Lalu setelah kita amati, setelah kita lihat, kita bisa tes iping, kita bisa tes ping di 31.5 tadi ya. Ping 172.16.31.4. Nah, bisa kita enter. Setelah itu kita coba amati kembali di dalam sini ya. Hasil akan terlihat di akhir ya. Jika sudah, kita bisa kembali ke dalam kondisi real time. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa ping jaringan yang berbeda. Kita bisa masuk ke dalam sini, 172 lagi yang kita pakai. Oh, dia memping ya, untuk yang 31.4 yang sebelumnya. Lalu kita disuruh untuk memping ke jaringan yang berbeda. Sini kita bisa klik 172 mapping 10.10.10.2. Lalu sebelum kita enter, kita masuk dulu ke dalam simulation kembali. Setelah itu kita enter. Setelah di enter, kita bisa melihat PDU yang ada di sini. Setelah itu kita bisa melihatnya. Hasil akan saya tampilkan di akhirnya. Nah, hasil ini tercatat destination MAC, source MAC sama seperti sebelumnya, source IP, destination IP, lalu add device tercatat. Oke. Ini bisa kita coba jalankan berkali-kali ya di sini. Di sini IP tidak akan berubah di sini ya. Kalau misalkan kita berulang kali mengeluhkan
setiap pengantaran paket. Lalu jika sampai ke router tadi tuh berarti sini itu cuman hanya menyampaikan MAC, source MAC, terus source IP dan destination IP. Selanjutnya di switch 0 bisa kita lihat juga dia hanya menyampaikan source IP tetap itu menjadi 172.13.5, lalu destination IP nya itu yang kita ketik 10.10.10.2, lalu MAC address sesuai dengan perangkat tujuan. Oke, mungkin segitu saja pada lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.